Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Jaipan, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, ada Ustaz Jamil, ada Ustaz Kamsuri, ada Ustaz Haji Burhanuddin dan banyak lain-lainnya ustaz-ustazah. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir di tempat ini untuk mendoakan Ibunda Rusmalah binti Banding. Mudah-mudahan Ibu Rusmalah ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang layak. Mudah-mudahan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau sang suami Pak Jaipan, menurut hadis, kalau sang suami itu ridho atas meninggal istrinya, tapi jangan suruh mati ya istrinya. Kalau sang suami ridho atas meninggal istrinya, maka pasti sang istri tadi masuk surga. Mudah-mudahan Ibu Rusmalah ini masuk surga. Pak Jaipan ridho akan meninggalnya Ibu Rusmalah, maka Ibu Rusmalah pasti akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir di sini juga pasti akan masuk surga. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, jadi kelak di hari kiamat nanti ya, kemudian semua orang yang beriman dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua akan berkumpul dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Wa alhaqna, jadi mereka akan dikumpulkan dengan istri dan anak-anaknya yang sama-sama beriman. Kalau tidak beriman, tidak ya. Maka Pak Jaipan kelak akan dikumpulkan bersama Ibunda Rusmalah, walaupun Pak Jaipannya kawin lagi ya. Walaupun Pak Jaipannya kawin lagi, misalkan ini
Ya, misalkan umpama, ya, umpama, ya. Tetapi memang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang lelaki, siapa yang akan mengurus dirinya, siapa yang akan mempersiapkan makannya, siapa yang akan mencuci bajunya, itu tidak dilarang. Ya, Pak Jepan misalkan kawin lagi, itu tidak dilarang. Malah kalau perlu anaknya yang menjadi anak yang soleh dan soleha, carikan istri untuk Pak Jepan. Ya. Carikan istri ibu baru untuk Pak Jepan kalau memang anaknya itu anak yang memang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya yakni ayahnya. Kenapa? Karena seorang anak tidak mungkin dia akan mengurus orang tuanya apabila dia sakit. Tetapi seorang orang tua apabila anaknya sakit maka dia bertanggung jawab. Betul? Betul. Maka seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia memikirkan akan kehidupan ayahnya. Dia memikirkan bagaimana ayahku makan apabila aku tidak ada. Bagaimana ayah mencuci bajunya. Karena apa? Seorang anak mungkin apabila dia sudah berkeluarga, dia akan dibawa sang suaminya. Apabila seorang anak sudah berkeluarga, dia akan ikut dengan istrinya. Seorang ayah, dia akan sendiri di rumah, tidak ada teman dan kawan. Maka carikan teman kalau perlu. Yakni siapa? Istri. Kalau Pak Jepannya masih mau, ya. Kalau masih galak, kalau masih galak, ya. Amin, amin, amin. Kalau masih galak, Pak Jepan, galak. Alhamdulillah. Kalau masih galak, masih normal namanya, ya. Kalau masih galak. Nah minta dua katanya Pak. Nah, jadi ini memang kehidupan yang nyata, ya, kehidupan yang nyata yang terjadi di kehidupan kita. Kadang-kadang ayah, ya, dia hidup sendiri, anak marah-marah apabila bapaknya mau kawin lagi, ya kan? Ini banyak, ada di sini, ada. Padahal dia tidak memenuhi kebutuhan sang ayahnya tadi. Padahal dia datang sebulan sekali, mungkin setahun sekali, betul. Tetapi dia membiarkan ayahnya seorang diri. Dia mengenang masa lalu dengan sang istri tercinta. Sang istri sudah berada jauh, tidak lagi akan ketemu, ya. Terkecuali bapak dan ibu, kalau seorang perempuan itu ditinggal sang suami, maka dengan siapa kelak di akhirat nanti dia akan berkumpul dengan suami yang terakhir, ya. Dia akan berkumpul di akhirat kelak dengan suami yang terakhir. Kalau dia seorang istri, ya, kawin lagi misalkan, nikah lagi. Tetapi kalau seorang suami, dia akan bersama sang istri tercintanya. Inilah keuntungan kita bagi kaum laki-laki, Pak, ya, keuntungan bagi kita kaum laki-laki itu. Tetapi karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung jawab yang sangat berat, maka kita juga mendapatkan kelebihan. Kenapa istri Rasul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah lagi? Kenapa? Karena kelak mereka akan dikumpulkan bersama dengan Nabi. Jadi kalau kawin lagi tidak lagi berkumpul dengan Nabi. Ya, itu kenapa istri Rasul
diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah lagi, karena kalau menikah lagi dia bukan lagi istri Rasul. Itu kaget di akhirat kelak. Ya itu. Maka kita hidup di dunia ini, apalagi kita sebagai anak, ya, sebagai anak, Pak Depan ini punya anaknya banyak ya? 3. Oh ya, alhamdulillah. Ya itu, cucu banyak. Nah, 7 sudah banyak, alhamdulillah. Ya. Jadi seorang anak, karena ini termasuk nasihat atau wasiat seorang ayah kepada anak-anaknya apabila sudah meninggal dunia, mudah-mudahan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu bagaimana cara anak tersebut menjadi anak yang berbakti, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya? Makanya kita jangan macam-macam dengan kedua orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita terutama. Kenapa? Doa seorang ayah itu diumpamakan doa Nabi kepada umatnya. Ya. Doa seorang ayah itu diumpamakan doa Nabi kepada umatnya. Jadi doanya mustajab. Tidak bapak, tidak ibu, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam dengan kedua orang tua kita. Walaupun kita nakal, walaupun kita menjadi penjahat misalkan, tapi jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Misalkan ini contoh umpama, doa orang tua itu mustajab. Dulu bapak dan ibu pernah terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar pergi ke pinggir laut. Ya. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin. Ya, karena Nabi Sulaiman pada saat itu menguasai bangsa jin. Ya, jadi mereka pergi di pesisir laut tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman berkata dalam hati, apa yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku di dalam laut ini, kata. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk menyelam ke dalam lautan tersebut. Tetapi setelah jin tersebut menyelam, laporlah dia kepada Nabi Allah Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan lagi kepada jin Ifrit agar menyelam ke dalam lautan tersebut. Tetapi apa? Nihil, tidak mendapatkan apa-apa jin Ifrit tadi. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini dia seorang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ahli dalam Alkitab, dia mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asif bin Barkhiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu muncullah sebuah kubah. Jadi Asif bin Barkhiyah ini yang memindahkan istana singgasana Ratu Balqis, itu namanya Asif bin Barkhiyah. Ya, Asif bin Barkhiyah itu yang memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ya. Ini pun muncullah sebuah kubah dari dasar lautan setelah Asif bin Barkhiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihatlah kubah tersebut, di dalamnya ada pemuda yang sedang melakukan sholat. Lalu ditanyalah oleh Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, engkau siapa? Aku ini dan itu. Kenapa engkau berada di sini? Kata pemuda tadi, dahulu aku seorang pemuda
yang mengurus kedua orang tuaku selama 70 tahun. Orang tuaku, ayahku lumpuh dan ibuku buta. Akulah yang selalu mengurusnya selama 70 tahun tersebut. Tetapi ketika sang ayah hendak meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan." Ketika ayah hendak meninggal dunia. Kemudian ketika ibunya hendak meninggal dunia, ia berdoa juga, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan dan dia jauhkan dari setan, agar dia beribadah tidak diketahui oleh setan." Maka kata sang pemuda tadi, suatu ketika aku datang di pantai ini, kemudian ada kubah ini, aku masuk, kemudian malaikat membawaku ke dalam dasar lautan. Nah, jadi engkau ini di zaman siapa? Kata Nabiullah Sulaiman. Aku di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti umurnya sudah 1400 tahun. Ya, itu. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwa doa orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita seorang anak, ekonomi kita mengalami kemerosotan, ekonomi kita mengalami kebangkrutan, coba perbaiki hubungan kita dengan ayah bunda kita. Coba perbaiki hubungan kita dengan ayah kita. Minta doa ayah dan ibu kita agar mereka menadahkan tangan. Seorang ayah atau ibu, walaupun dia tidak diminta, pasti dia berdoa untuk kemakmuran anak-anaknya. Betul? Ya? Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak pernah dia iri hati. Dia tidak pernah iri kepada anaknya, walaupun anaknya menjadi orang kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, bertingkat-tingkat. Ya, kalau saya istri ya sudah, istrinya sampai 4, sudah. Ya. Jadi seorang ayah, seorang ibu, dia tidak pernah iri kepada anaknya, malah dia bangga, itu adalah anakku. Itu. Jadi kita sebagai anak, apabila orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti? Maka hendaklah kita beristighfar, memohon ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau ada wasiat, jalankan wasiat orang tua kita. Dan kemudian perbaiki hubungan kerabat, saudara-saudara ayah ibu kita. Jangan putuskan hubungan kerabat, hubungan persaudaraan, saudara ayah, saudara ibu, jangan putuskan. Kalau kita memang ingin menjadi anak yang berbakti. Lalu apabila ada teman-teman ayah atau ibu kita, hormati teman-teman ayah dan ibu kita. Ya, kalau kita memang ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita kalau sudah meninggal dunia. Ini karena apa? Karena orang tua itu akan bangga, ya. Akan bangga walaupun sudah meninggal dunia, dia akan melihat. Artinya apa? Apabila perbuatan kita buruk di dunia ini, perbuatan jahat, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu kita di alam sana. Berbuat baik diperlihatkan, maka hati-hati ya. Kita sebagai anak jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Dan mudah-mudahan Ibu Rusmala ini mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجواد ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسرك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم اجعل وجه المثلث وبهذه الصدقات لروح المرحومة رسملة بنت بندing وبنت إنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa Ibu Rusmala binti Banding wa binti Inah ini ya Allah kasihanilah ia ya Allah rahmatilah ia ya Allah ya Allah maafkanlah ia ya Allah ya Allah jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman surgamu ya Allah ya Allah janganlah engkau jadikan kuburnya sebagai jurang dari jurang nerakamu ya Allah Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum wa quburahuna hufratan min hufarin niran Allahumma anzil rahmatan 'alaina wa rahmatan 'ala ahli al-qubur bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah turunkanlah rahmatmu kepada kami ya Allah turunkanlah rahmatmu kepada ahli kubur ya Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus ibunda Rusmala binti Banding wa binti Inah irfa' lahumud darajat angkat derajatnya ya Allah angkat derajatnya ya Allah wa da'ib lahumul hasanat lipat gandakan kebaikannya ya Allah wa kaffir anhumul sayyi'at hapuskan kesalahan-kesalahannya ya Allah wa adkhilhumul jannata mal aba'i wal ummahat dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama ibu bapa kami ya Allah Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad Allahumma afi ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah jadikanlah anak-anak Ibu Rusmala binti Banding ini anak yang soleh dan soleha yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala khairin khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم ويا كشف الغام يا من لعبده ويغفر ويرحم ويا دفع البلاء يا الله ويا دفع البلاء يا رحمن ويا دفع البلاء يا رحيم ارفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Bapak Ibu hadirin berbahagia, jangan lupa